Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Patricia Laseri, saya dari kelas 12 MIA 1. Hari ini saya akan membahas materi terkait perbedaan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang pertama yaitu Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1967. Orde Lama adalah periode sejarah Indonesia yang merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dari tahun 1945 sampai 1967. Istilah ini baru muncul pada masa pemerintahan Soeharto atau Orde Baru untuk membedakan periode kepemimpinannya dengan Soekarno. Adapun beberapa ciri khas Orde Lama yaitu yang pertama dari sistem politik yang berubah-ubah. Yang pertama, periode awal dari tahun 1945 sampai 1949 menggunakan sistem presidensial dengan Presiden Soekarno sebagai pemimpin. Fokus utama saat itu adalah mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda. Yang periode selanjutnya yaitu dari tahun 1950 sampai 1959 menggunakan sistem parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Hal ini ditandai dengan berlakunya Undang-Undang RIS atau Republik Indonesia Serikat dan UUDS tahun 1950. Yang berikutnya yaitu dominasi Presiden Soekarno. Meskipun sistem parlementer diterapkan, Presiden Soekarno tetap memiliki pengaruh yang kuat. Beliau memiliki konsep demokrasi terpimpin yang membatasi kebebasan pers dan partai politik, serta mengedepankan figur presiden sebagai pemimpin bangsa. Ciri khas yang kedua yaitu pembatasan hak politik rakyat. Kebebasan berpendapat dan berserikat menjadi terbatas. Beberapa partai politik dibubarkan dan media massa dikontrol pemerintah. Situasi ini memicu ketidakstabilan politik. Yang ketiga, fokus pada idealisme dan perjuangan kemerdekaan. Semangat perjuangan melawan penjajahan dan membangun identitas nasional menjadi fokus utama. Gerakan anti-kolonialisme dan sosialisme menjadi ideologi yang dianut. Selanjutnya yaitu kelebihan Orde Lama. Yang pertama dari segi politik. Yang pertama yaitu membangun integritas nasional yang kuat. Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia berhasil menyatukan rakyat dari berbagai suku, agama, dan ras untuk memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya, melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Indonesia berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari Belanda melalui perjuangan diplomasi dan bersenjata. Yang berikutnya yaitu memperkasakan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia menjalin hubungan dengan negara-negara lain tanpa memihak blok barat maupun blok timur. Yang kedua yaitu dari segi ekonomi. Yang pertama, melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan sumber daya alam dan ekonomi nasional. Yang berikutnya, menerapkan berbagai program pembangunan. Contohnya program Banteng 5 tahun dan Manipul Usdek. Yang berikutnya dari segi sosial dan budaya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan dan kebudayaan. Yang berikutnya, meletakkan dasar-dasar pembangunan pendidikan nasional. Contohnya pendirian Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Dan yang terakhir, mengembangkan kebudayaan nasional. Contohnya, menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional ataupun dan Festival Film Indonesia atau FFI. Adapun beberapa kekurangan Orde Lama, yang pertama dari bidang politik. 1. Ketidakstabilan politik akibat pertarungan ideologi. Yang kedua, adanya pemberontakan di berbagai daerah. Yang ketiga, demokrasi terpimpin yang otoriter. Dan yang keempat, terjadinya G30S dan peralihan ke Orde Baru. Yang berikutnya dari segi ekonomi, seperti ketidakstabilan ekonomi dan inflasi yang tinggi, korupsi dan nepotisme yang merajalela, dan gagal melaksanakan program ekonomi. Yang kedua yaitu Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang kita kenal dengan Surat Super Semar. Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1967 sampai 1998. Adapun beberapa ciri khas Orde Baru, yang pertama, stabilitas politik dan keamanan. Orde Baru memprioritaskan stabilitas setelah kekacauan politik dan ekonomi di masa Orde Lama.
Hal ini dicapai dengan sentralisasi kekuasaan di tangan Soeharto dan militer, serta pembatasan kebebasan politik dan sipil. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Orde Baru berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama pada periode 1970-an dan 1980-an. Hal ini dicapai dengan berbagai program pembangunan, seperti Rencana Repelita dan Swasembada Pangan. Selanjutnya yaitu kelebihan Orde Baru. Yang pertama yaitu perkembangan pendapatan per kapital masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Yang kedua, suksesnya program transmigrasi. Yang ketiga, suksesnya program keluarga berencana. Dan yang keempat, sukses memerangi buta huruf. Yang terakhir yaitu kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru. Yang pertama yaitu dari bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi, pembangunan ekonomi bersifat sentralistik, sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua yaitu dari bidang politik. Seperti kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif, Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga-lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando, tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat. Yang berikutnya, bidang hukum. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberikan peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyak oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan pengusaha. Segala kelemahan Orde Baru tersebut mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Yang berikutnya yaitu masa reformasi yang berlangsung dari tahun 1998 sampai sekarang ini. Reformasi adalah era pemerintahan di Indonesia yang dimulai setelah pengunduran Presiden Soeharto pada tahun 1998. Era ini ditandai dengan perubahan besar-besaran di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan sosial. Ciri utama Orde Reformasi. Yang pertama, demokratisasi. Orde Reformasi berkomitmen untuk menegakkan demokrasi dan HAM. Hal ini diwujudkan dengan berbagai langkah seperti yang pertama, amandemen UUD 1945. Yang kedua, pemilu yang bebas dan demokratis. Yang ketiga, lahirnya partai politik baru. Dan yang keempat, kebebasan pers dan media disentralisasi. Yang kedua yaitu liberalisasi ekonomi. Orde Reformasi membuka ruang bagi liberalisasi ekonomi dengan mengurangi peran pemerintah dalam perekonomian. Hal ini dilakukan dengan yang pertama yaitu privatisasi BUMN, yang kedua diregulasi, dan yang ketiga liberalisasi perdagangan. Yang keempat yaitu otonomi daerah. Orde Reformasi memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Adapun beberapa kekurangan dan kelebihan era reformasi. Yang pertama dari kelebihannya, 1. Demokratisasi. Yang kedua, penegakan HAM. Yang ketiga, kebebasan pers dan media. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, pengurangan kemiskinan. Dan yang keenam, peningkatan taraf hidup. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama korupsi, yang kedua kesenjangan ekonomi, yang ketiga politik uang, dan yang keempat yaitu radikalisme.